terakhir ini, ketika saya sakit, pasti saya selalu menggunakan BPJS pada saat saya berobat. Bagi kalian yang tidak pernah sakit, jarang sakit, atau mungkin kalian itu datang dari keluarga orang kaya, mungkin aja nih kalian nggak tahu BPJS itu apa. Untuk kalian yang tidak tahu, intinya BPJS itu adalah jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2014 dulu. Ya bisa dibilang BPJS ini adalah asuransi. Perbedaannya dari asuransi lain sih, BPJS ini langsung dikelola oleh pemerintah, beda sama yang dikelola oleh swasta. Nah, BPJS ini tuh dibagikan menjadi 3 kelas. Kelas pertama itu kalian bayar 150.000 per bulan, kelas kedua itu kalian bayar 100.000 per bulan, dan kelas ketiga kalian hanya bayar 35.000 per bulan. Tiap-tiap kelas ini juga ada perbedaannya. Kelas pertama yang paling mahal itu misalnya kalau kalian nanti opnam, itu nanti kalian bisa di ruangan yang jumlah pasiennya itu paling sedikit, jadi cuma 2-4 orang. Lalu kelas 2 yang lebih murah, kalau kalian tuh opnam di sana, itu ruangannya agak lebih rame, 3-5 orang. Dan kelas ketiga, kelas yang paling murah itu kalau kalian opnam, itu ruangannya yang paling rame, yang 4-6 orang. Intinya semakin tinggi kelasnya, semakin bagus lah ya. Nah, intinya sih kalau kalian pakai BPJS itu, kalian cukup bayar iuran aja per bulan, tergantung kelas kalian yang mana. Dan nanti kalian kalau misalnya berobat, itu benar-benar tidak harus membayar sepeser pun. Tapi dengan catatan, kalau kalian berobat, itu kalian tidak bisa pergi ke rumah sakit atau puskesmas manapun. Katakanlah saya tinggal di Jawa Barat, di daerah Kuningan misalnya. Lalu di dekat rumah saya itu ada puskesmas Kuningan 1. Nah, lalu pada saat pendaftaran BPJS, saya bilang kalau saya itu ingin agar BPJS saya itu ditempatkan di puskesmas Kuningan 1. Jadi otomatis kalau kalian ingin berobat, BPJS kalian tuh hanya bisa digunakan di puskesmas itu aja, puskesmas Kuningan 1. Jadi kalian nggak bisa tuh gunain BPJS kalian di rumah sakit sembarangan atau di puskesmas yang lain, nggak bisa ngawur gitu, semua udah diatur dengan sistemnya sendiri. Dan bukan berarti kalian tidak bisa ke rumah sakit ya, bisa, tapi kalian harus dapat rujukan dulu dari rumah sakit yang di puskesmas. Oke, sekarang mungkin kalian akan bertanya, Will, kalau pasien BPJS itu diperlakukan berbeda nggak dari pasien yang bayar umum? Nah, kalau saya sendiri sih, saya kan tinggal di Jogja nih. Sepengalaman saya sih, ketika saya menggunakan BPJS, pelayanannya itu sama aja, nakesnya juga tidak pernah mendiskriminasi saya, tidak juga kayak merendahkan saya karena saya pakai BPJS. Tidak, tapi memang kekurangannya kadang lebih lama karena ngantri. Karena BPJS murah tadi, banyak banget yang gunain BPJS juga, yang menyebabkan kalau kita berobat itu harus antri. Jadi mungkin kelamaannya itu ya, cuman di bagian kadang agak lebih lama aja, tapi kadang doang loh. Tapi saya memang sering mendengar tuh dari teman saya atau dari internet, ada beberapa pasien yang mendapatkan perlakuan berbeda ketika dia itu pasien BPJS. Dan salah satu nakes yang mendiskriminasi orang karena dia pakai BPJS itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi bagi kalian yang tidak tahu, beredar video tentang seorang TikToker yang juga seorang nakes di Sulawesi Tengah, itu seperti membuat konten mengejek orang-orang yang pakai BPJS. Nah, jadi di video TikToknya tuh dia membandingkan bagaimana kalau seorang nakes itu menerima pasien dengan bayar umum sama dengan bayar BPJS. Ini videonya ketika dia bayar umum. Ini video TikTok ketika nakes menerima pasien dengan BPJS. Nah, jadi nama TikToker ini adalah Rinto Bilek 2. Dari informasi yang saya dapatkan sih, dia ini bekerja sebagai nakes di Puskesmas Lambunu 2, Sulawesi Tengah. Konten-konten di TikTok dia ini sih memang sebagian besar itu meliput kehidupan dia sebagai nakes gitu lah ya. Tapi tuh masalahnya dia tuh ngeliputnya dengan cara ngeselin gitu loh. Bahkan tidak cuma 2 video tadi yang ngeselin, dia juga pernah buat video ini. Aduh, mas norak banget sih. Nggak, maksudnya ngapain Anda itu harus sampai naik-naik ke kasur segala gitu loh. Itu kan buat pasien. Mending kalau Anda bersihin tuh kasurnya setelah buat konten. Kalau nggak Anda bersihin gimana tuh? Dan walaupun Anda bersihin tuh sebenarnya aneh. Ngapain juga Anda kayak naik-naik ke sono, astaga. Oke, tapi kita balik lagi ke 2 video tadi. Intinya karena dia buat 2 konten tadi, banyak netizen yang marah dengan kelakuan Rinto ini.
banyak yang marah, kok Anda ini malah ngerendah-ngerendahin orang yang pakai BPJS gitu loh. Kenapa gitu loh? Bahkan saking netizen itu bencinya, puskesmas tempat Rinto ini kerja dibom sama mereka. Kalau dilihat di Google, rating puskesmas ini jadi 1 anjing. Oke, tapi kalian mungkin pernah berpikir nggak sih kenapa kok ada beberapa nakes yang males nerima pasien BPJS? Nah, dari beberapa artikel yang saya baca sih, alasannya itu karena kalau kita pakai BPJS, yang nanggung biayanya itu tuh nggak langsung pemerintah, tapi rumah sakit dulu. Jadi misalnya nih, saya berobat menggunakan BPJS. Baru setelah itu mereka minta ke pemerintah duit yang mereka tanggungin. Nah, masalahnya itu pada saat minta duitnya. Kalau misalnya pasien yang pakai cash, itu kan cairnya di tempat tuh. Tapi kalau pasien BPJS, kadang tuh rumah sakit harus nunggu dulu beberapa lama. Duit mereka tuh nggak langsung cair kalau pakai BPJS. Jadi saya asumsikan kenapa nakes itu malas ngelayanin pasien BPJS, karena nanti mungkin pada saat gajian, gaji mereka terhambat mungkin. Nah, untuk fakta yang ini saya tidak tahu pasti. Jadi kalau ada nakes yang nonton video ini, tolong kalian ini bisa konfirmasi nggak apakah klaim saya ini benar atau tidak. Oke, tapi kita asumsikan lah kalau memang nakes itu gajinya terhambat kalau ada pasien yang pakai BPJS. Berarti otomatis si Rinto ini juga malas sama pengguna BPJS karena gajinya dia terhambat ya. Tapi Rinto norak, emangnya Anda tidak salah sasaran ngejeknya? Yang harusnya Anda ejek itu bukan pengguna BPJS, pengurus BPJS-nya dong, Bambang. Pegawai BPJS-nya sono yang buat lama. Pengurus administrasi sono yang Anda ejek seharusnya. Ya kalau cuma pengguna BPJS kan yang mereka itu cuma rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang mereka itu cuma ingin sembuh gitu loh. Yang mereka itu cuma ingin dirawat agar mereka bisa melakukan aktivitasnya seperti semula gitu loh. Kok malah pengguna BPJS-nya yang Anda ejek, Bambang? Anda itu salah sasaran. Coba aja Anda kalau ngejek petugas BPJS-nya, pasti rakyat juga dukung Anda gitu loh. Malah rakyat juga ikutan ngejek mereka gitu loh. Atau mungkin Anda ingin lebih ekstrim lagi, langsung ejek orang yang mendirikan program BPJS ini. Jangan. Ya gitu aja sih. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.